pusing mikirin vinyl, giat ngumpulin plat. Halo Lima Serama, saya sekarang sedang di Irama Nusantara memilih 5 lagu Indonesia favorit gue. Dan gue pikir semuanya ada di Irama Nusantara pastinya, bahkan jauh lebih banyak. Oke, pilihan pertama gue, pertama-tama Pergi ke Bulan. Pergi ke Bulan nih ketika Adi sebenarnya lebih dikenalnya, tapi gue pilih yang di album PD Bersaudara ini ya, di album Agogo. Karena di sini versi instrumentalnya kalau dulu lagu tahun 90-an tuh lagu itu jadi dimainin lagi sama orang-orang karena ada revivalis gitu kan, 90s pop musik 90-an kan banyak ke belakang lagi. Jadi diantaranya dulu Bandempo di panggung memainkan lagu ini, Klarinet di panggung memainkan lagu ini, sampai ini bahkan direkam di albumnya lagu asli Ketika Adi, dan ini adalah lagu versi instrumentalnya. Pecah sih, gue suka banget instrumentalnya. Ini dia Pergi ke Bulan, ciptaan Aryan. 3, 2, 1, tembak! Agak susah ya sebenarnya pemilihan versi instrumental atau aslinya, karena liriknya juga gue suka banget, tapi ya apa lah, nikmatin instrumental lagi gitu. Siapa yang mau ikut ame berangkat pergi denganmu di hari sekarang, pergi jauh menuju pulang, ayo membawa bekal agar tidak kelaparan di jalanan. Ayo kawan, kita berangkat naik delman atau onta, kita ramai-ramai pergi ke bulan. Space. Pergi ke Bulan. Oke, lagu berikutnya gue pilih Eri Kasim dengan Kuda Kulari. Eri Kasim menjadi menarik buat gue karena ketika gue mulai kenal Piringan Hitam gitu kan, jadi tahu lagu-lagu Minang dulu direkamnya seperti apa, dan salah satunya Eri Kasim yang banyak menyanyikannya. Ternyata sangat menarik gitu. Nah, dan Kuda Kulari ini lagu yang sangat terkenal sekali ya. Semua orang kayaknya tahu lagu ini. Sepanjang masa mungkin ya bisa dibilangnya, dan gue sama sekali nggak tahu dulu waktu kecil nih lagu dari mana asal mulanya gitu kan, sampai ada
ada parodinya yang sangat terkenal gitu kan kalau di anak-anak bukan, kudaku lari kencang masuk ke rumah Ujang, Ujang lagi telanjang. Ternyata lagu aslinya adalah begini. Ini lah, kudaku lari, Eli Kasih dengan pengarangnya Haris. Tidak. Larilah, hai kudaku, ayolah, ayo lari. Larilah, hai kudaku, ayolah, ayo lari. Deraplah keretaku, kawanku telah menunggu, ayo lari. Kudaku lari gagah berani, ayo pula hari. Kalau nggak salah dulu kayak Bajo itu gitu lawakannya gitu tuh. Kudaku lari gagah berani, ayo pula hari. Banyak lah Hai kudaku lari. diadaptasi di macam-macam nih lah lagu ini kudaku lari, Eli Kasih salah satu favorit. Berikutnya ini dari album lagu anak-anak Asuhan A.T. Mahmud. Jadi dari TK kali ya, dari kecil gue pelajaran di sekolah susah semua masuk ke kepala gue. Cuman nyanyi doang yang gue suka di sekolah. Hanya pelajaran menyanyi aja, yang lainnya kayaknya susah gitu. Nah, makanya gue sangat suka lagu anak-anak. Mungkin pembela rasanya sih kayaknya keren banget ya suka lagu anak-anak. Mungkin sebenarnya karena gue nggak suka pelajaran lain mungkin. Jadi cuma lagu anak-anak lah yang gue suka. Nah, sampai suatu hari gue ketemu plat ini dan akhirnya gue tahu seperti apa sih lagu-lagu A.T. Mahmud direkam gitu. Ini dari lagu anak-anak Asuhan A.T. Mahmud yang gue pilih justru bukan kalangan A.T. Mahmud. Karena di sini sebenarnya di album ini ada kalangannya Pak Dal, Ramadan Sopan, ada macam-macam, ada A.T. Mahmud tentunya. Nah, yang gue pilih adalah Kapal Api. Kenapa Kapal Api? Karena buat gue waktu kecil tuh kayak lagunya seperti itu gitu, dan liriknya gue sangat suka. Ini dia Kapal Api, lagu dari lagu anak-anak Asuhan A.T. Mahmud. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut, makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar, asapnya yang putih mengepul di udara. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut, makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Buku itu kan top banget ya namanya, sudah ada di buku-buku pelajaran gitu. Tapi seperti apa sih karya dia? Akhirnya gue bisa mendengarkan karya Ungkal-Ungkul. Oke, lanjut lagi. Habis Kapal Api. Oke, nih yang berikutnya nih, Mamang nih. Jadi gue nggak pernah tahu bahwa Igor Tamerlan ternyata pernah bikin album pertama ini, judulnya Langkah Pertama. Kalau dulu dia ngetopnya di TV tuh lagunya Bali Vanili kan. Tapi gue memang udah agak-agak curiga sih sama ini orang gitu. Biasanya di era-era itu tuh ada orang-orang yang lagunya mencurigakan, tapi sosok orangnya lebih mencurigakan lagi. Nih kayaknya nih orangnya gawat nih kayaknya nih. Cuman aja gue kebagian lagi lagunya yang kayak begini gitu. Dan ternyata benar, ternyata Igor Tamerlan pernah bikin Langkah Pertama. Gue dikasih tau sama teman gue, lo harus dengerin Igor Tamerlan. Ada tuh namanya Budi Warsito, tuh orang tuh gara-garanya tuh.
kalau nggak salah Budi dia pertama-tama. Jadi gue udah curiga kan, nih gue tamat nih pasti ngaco nih album pertamanya. Udah lu ambil, itu ngaco emang, benar. Dan pas gue denger gila, benar-benar gila, satu album menurut gue gila. Ada lagu yang mengingatkan gue sama Ian Duri bahkan gitu kan, gini musiknya nih gitu kan. Gitu sekali. Tapi yang gue pilih adalah Arriba Jakarta. Arriba Jakarta, wah gila sih menurut gue ini apa ya? Dia cerita, Igor Tamerlan lagi cerita tentang tren arsitektur orang-orang atas waktu itu lagi latah dengan tren arsitektur rumah-rumah ala di Barcelona. Oke nih, Arriba Jakarta. Dan sorry ya, dia nyebut Tebet di sini. Sebelum gue dengar Spanyol-Spanyolan dari Fars RM lagu Barcelona, ternyata gue ini Arriba Jakarta. Sungguh aku terpesona melihat rumah yang mewah. Sejak kapan orang kita ingin membangun hacienda seperti di Barcelona, seperti di Barcelona. Selalu bundar jendelanya, tiang berukir di depannya. Selalu bundar jendelanya, semuanya, sebabnya latah yang punya. Ikut-ikut Barcelona, ikut-ikut Barcelona. Arriba, arriba, orang latah di Jakarta. Arriba, arriba, rumah mewah di Jakarta. Arriba dan viva Jakarta. Rumah mewah yang sungguh menonjol, rumah mewah yang sungguh menonjol. Diri kira-kira istana di Spanyol, diri kira-kira istana di Spanyol. Di Tebet, di Situ, di Grogol. Nggak salah di ngomong gitu kan, di Tebet, di Simpluk, di Grogol, gitu. Ini buat gue sih sebenarnya ini cuman kan harus pilih satu aja. Buat gue ini mah album ini gawat banget. Gue suka juga dia bikin dari puisinya Khairil Anwar. Mungkin itu musikalisasi puisi yang paling oke banget buat Tamerlan. Setelah ini kayaknya dia dari 81 ini dia kayaknya nggak pernah bikin album lagi sampai balik lagi. Mungkin karena Amsyong kali nggak laku kali albumnya, jadi udah aja lagu lagi gue. Tapi gila dan oke banget ada di sini. Thank you banget. Dari mana kau berasal? Dari mana kau berasal? Oh J, bentar J, masih interview J. Yang berikutnya ini debut untuk idola masa kecil gue. Jadi di antara semua lagu-lagu barat di era itu ada idola gue, ada satu orang penyanyi Indonesia namanya Gito Rolis. Buat gue Gito Rolis tuh udah nggak ada lawan deh di era itu, di tahun 80-an gue dengerin dia. Dan dia mungkin yang paling banyak gue koleksi kasetnya waktu itu. Jadi Gito Rolis gue kumpulin semua Gito Rolis sampai akhirnya tahun 88 itu yang Bob Geldof marah-marah, jadi nggak ada kaset barat. Gue ke toko kaset mau nggak mau harus beli kaset Indonesia kan. Karena Gito Rolis sudah habis, gue ambilin, tinggal bandnya dia nih belum nih, New Rolis. Gue jadi ya udahlah, The Rollisnya aja deh. The Rollisnya gue ambil karena waktu itu susah cari The Rollis, adanya New Rollis. Udah New Rollis. Dan pas gue setel New Rollis, ya musiknya beda ya ternyata. Tapi buat gue vokalis yang paling gue suka emang Gito gitu. Jadi kalau di situ kan di New Rollis kan ada Deli nyanyi juga, ada penyanyi ganti-ganti. Jadi favorit gue mau nggak mau jadinya yang dinyanyi sama Gito Rollis. Nah, tapi di sini gue jadi dapet satu lagi bahwa ternyata bisa juga yang oke apa, gue tahu musik dia sebelumnya tuh sebenarnya kayak begini gitu. Dan ini Gito Rollis yang berbeda untuk gue saat itu mendengarkannya gitu. Hari-hari New Rollis.
Hari-hari datang dan pergi, yang kemarin bukan hari ini, yang telah berlalu biar berlalu, nikmatilah hari ini. Hari-hari datang dan pergi. Itu nyanyinya nggak seperti yang gue pernah dengar sebelumnya gitu kan, apa santai nyanyinya, tapi teroris gitu. Dan gue suka banget dua not. Kalau brass section main hanya dua not, gue selalu suka itu. Nah, salah satunya di awal yang gue suka adalah di lagu hari-hari gitu. Itu sangat suka hari-hari Neuronis. Tambah satu boleh ya? Sebenarnya sih mau tambah banyak, tapi tambah satu nggak enak. Sama yang ini gue nggak enak bener kalau nggak dimasukin. Gue nggak bisa lah kalau dia nggak dimasukin. Ada temen namanya Omar ini ngaco nih. Dia yang pertama kali ngasih tau gue Velvet Underground apa. Nah dia ngasih satu mixtape waktu itu. Di situ ada satu klise Juwita. Wah anjing makin ngaco nih gue nih makin, dan sampai akhirnya album Jurang Pemisah di reissue waktu itu sama Aquarius, gue beli kasetnya, dan itu gue udah jatuh cinta abis-abisan lah, udah gila nih Jurang Pemisah, gila banget. Terus sampai gue tahu Guru Gypsy, gue dapet kasetnya itu di hutan UI, gue inget tuh yang abang-abang lapakan tuh, anjing akhirnya udah di sini. Terus itu juga kopian kali itu, harganya berapa gue lupa lah, pokoknya itu juga kali kopian, dan itu mungkin pertama kali gue sadar ada album Indonesia yang yang dianggap rare, yang dianggap yang dianggap segitunya lah gitu. Baru kali itu jadi wah ada terlalu banyak cerita gitu, ada bukunya, ada apa segala macam. Nah akhirnya gue bisa dengerin juga itu Juri Gypsy, dan yang paling gue suka di Juri Gypsy sebenarnya kalau lagu sih bisa banyak, tapi di Copan Larung Krisya yang nyanyi, jadi gue pilihnya itu gitu. Oke. Copan Larung terlalu gila ini suara Krisya. Copan Larung, Guru Gypsy. Kesepakatan dalam kepekatan. Tagline. Oke, ini juga Guru. Gue sayang sekali belum pernah nonton Krisya langsung memainkan lagu ini. Gue nonton sekali Krisya, tapi nggak main lagu itu. Gue pernah dengar ini dimainkan live langsung waktu konser Kinan Nasution 2007. Jadi ada section Dewi Perasaan, ada section Guru Gypsy, dan Kinan selain main nyanyi suara Madika, nyanyi track 1 di Guru Gypsy, Indonesia Madika. Nah selain Indonesia Madika dia juga bawain ini Copan Larung. Gila Krisya suaranya. Sinar dari
sangat mungkin aman. Jadi intinya Guru Gypsy adalah album yang membuka untuk gua tahu makin banyak album-album lainnya. Jadi gua tahu ada Titik Api, ada Rusli, gua tahu semua itulah, ada Step, ada album-album yang dianggap apa lah ya, jajantik lah ya, dianggap wah, album-album klasik. Pembukanya adalah Guru Gypsy kalau di gua, dan itu sangat karena klise sebenarnya. Jadi klise tuh jadi apa ya? Klise kayak kalau band luar tuh pakai Anthrax ya, gara-gara Anthrax tuh gue semua segala yang ada Anthraxnya gitu. Jadi gue suka SOD, gue suka Nuclear Assault, gue suka pokoknya kalau dia sampai Brutal Truth, pokoknya kalau dia dari Anthrax ternyata pasti mencurigakan. Nah ini juga gitu, kalau dia dari klise dia pasti mencurigakan. Jadi gue buru, gue sikat semua, Kinan apa kayak gitulah, Guru Gypsy. Oke, thank you Brad.